Suami kabur dengan pelakor meninggalkan hutang 700-an juta tapi anakku bilang. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Surga bagi Anissa beraroma kopi tubruk yang baru diseduh pada pukul 5 pagi dan wangi pelembut pakaian yang menguar dari kemeja kerja suaminya. Surga itu adalah suara decit kursi makan saat Bima, suaminya, duduk untuk sarapan, dan denting sendok yang beradu dengan piring. Surga itu adalah rumah bercat krem di ujung jalan buntu sebuah komplek perumahan yang tenang, dengan taman kecil penuh bunga aneka warna yang ia rawat dengan sepenuh hati. Selama 20 tahun, surga ini adalah satu-satunya dunia yang ia kenal, dunia yang ia bangun bata demi bata dengan cinta dan pengabdiannya. Di usianya yang menginjak 42 tahun, Anissa adalah potret ibu rumah tangga yang ideal. Ia menganggap perannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah seni. Setiap sudut rumah harus bersih sempurna. Setiap masakan harus terasa pas di lidah Bima dan Rian, putra semata wayang mereka. Ia tahu persis berapa sendok gula yang Bima butuhkan untuk kopinya. Dan ia hafal Rian tidak akan menyentuh sayur jika tidak dipotong dengan ukuran tertentu. Hidupnya adalah sebuah orkestra rutin yang harmonis. Dan ia adalah konduktornya. Pusat dari alam semestanya adalah Bima. Pria karismatik dengan senyum yang mampu meluluhkan dewan direksi dan, tentu saja, hatinya, berulang kali setiap hari. Bima adalah seorang manajer penjualan yang karirnya sedang menanjak. Setiap keberhasilannya adalah kebanggaan Anissa. Ia akan menyetrika kemejanya dengan lebih licin, memasak makanan kesukaannya dengan lebih bersemangat setiap kali Bima pulang membawa kabar baik tentang target penjualan yang tercapai atau proyek baru yang berhasil didapatkan. Baginya, mendukung Bima adalah tujuan hidupnya. Lalu ada Rian, putra mereka yang berusia 16 tahun. Rian adalah planet misterius di galaksi kecil mereka. Seorang remaja pendiam yang dunianya seolah hanya selebar layar laptop di kamarnya. Cahaya biru dari monitor itu menjadi teman setianya hingga larut malam. Anissa seringkali hanya bisa menghela napas di depan pintu kamarnya yang tertutup rapat. Bertanya-tanya apa yang dilakukan putranya di dalam sana. Game, media sosial? Ia tidak tahu. Bima selalu menenangkannya. Beri dia ruang, Anissa. Anak zaman sekarang memang begitu. Itu lebih baik daripada dia keluyuran tidak jelas di luar. Anissa mencoba mempercayai itu, meski ada jurang tak terlihat yang semakin lebar antara dirinya dan putranya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sebuah nada sumbang mulai terdengar dalam orkestra harmonisnya. Awalnya samar, nyaris tak kentara. Bima mulai sering pulang malam. Alasan, rapat mendadak, atau makan malam dengan klien, menjadi semakin sering terdengar. Aroma parfum wanita yang asing dan manis, bukan aroma melati yang biasa Anissa pakai, kadang samar-samar tercium di kerah kemejanya saat ia memasukkannya ke keranjang cucian. Anissa mencoba menepisnya, menyalahkan indera penciumannya yang mungkin terlalu sensitif atau rekan kerja Bima yang mungkin memakai parfum terlalu menyengat. Kemudian, ponsel Bima seolah menjadi perpanjangan tangannya. Dulu, Bima sering meletakkannya begitu saja di meja. Kini, benda itu selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Layarnya menghadap ke bawah. Suatu sore, saat ponsel itu bergetar di meja kopi, Anissa secara refleks mengambilnya untuk diberikan pada Bima. Detik itu juga, Bima menyambarnya dengan gerakan cepat yang mengejutkan. Biar aku saja, katanya dengan tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Email penting dari kantor. Anissa hanya tersenyum kaku, merasakan getaran aneh di hatinya. Puncaknya adalah ketika Bima mulai berbicara tentang investasi besar. Ia mengatakannya dengan mata berbinar penuh semangat, tentang sebuah peluang emas yang akan melipat gandakan aset mereka dan menjamin masa tua yang lebih dari sekadar nyaman. Ini akan mengubah hidup kita, sayang, serunya suatu malam. Ketika Anissa bertanya detailnya, Bima hanya melambaikan tangan. Ini rumit, urusan finansial. Kamu tidak akan mengerti. Percaya saja padaku. Dan Anissa percaya. Kepercayaan adalah fondasi surganya. Jadi, ketika Bima menyodorkan beberapa lembar dokumen tebal dan memintanya menandatangani di beberapa bagian yang sudah ditandai,
ia melakukannya tanpa ragu. Ia hanya melihat sekilas kop surat sebuah perusahaan keuangan yang namanya terdengar asing. Ini hanya formalitas. Namaku dan namamu harus ada sebagai penjamin, jelas Bima sambil memandunya. Anissa membubuhkan tanda tangannya di atas materai, merasa menjadi bagian dari mimpi besar suaminya. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Anissa bangun, membuat kopi untuk Bima, menyiapkan sarapan. Bima tampak sedikit terburu-buru. Ia mengecup kening Anissa dengan cepat. Aku ada pertemuan penting di luar kota hari ini. Mungkin pulang agak malam. Katanya, aku cinta kamu. Bisiknya sebelum masuk ke mobil. Tapi matanya tidak bertemu dengan mata Anissa. Anissa menghabiskan harinya dengan rutinitas yang menenangkan. Menyiram bunga, membersihkan rumah, memasak makan siang untuk Rian. Sore harinya, ia mencoba menelepon Bima, hanya untuk menanyakan apakah pertemuannya berjalan lancar. Ponselnya langsung masuk ke kotak suara. Mungkin sedang menyetir, pikirnya. Ia mengirim pesan singkat yang tak pernah terbalas. Malam mulai turun, mengubah warna langit dari jingga menjadi nila pekat. Rumah terasa semakin sunyi. Bima tak kunjung pulang. Jam dinding berdetak dengan suara yang terasa memekakan telinga. Pukul 9. Pukul 10. Rasa cemas mulai merayap di hatinya. Ini tidak seperti Bima. Sekalipun ia sibuk, ia akan selalu menyempatkan diri untuk membalas pesan. Dengan tangan sedikit gemetar, Anissa menelepon kantor Bima. Suara satpam di seberang sana menjawab dengan nada mengantuk. Pak Bima? Wah, Bapak sudah pulang dari sore tadi, Bu. Sekitar jam 3-an. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ia berjalan seperti dalam mimpi buruk menuju kamar tidur mereka. Sesuatu mendorongnya untuk membuka lemari pakaian. Sisi milik Bima tampak lebih lengang. Beberapa setelan jas terbaiknya, kemeja-kemeja mahalnya, hilang. Kotak jam tangan di atas nakas terbuka dan kosong. Jam tangan mewah pemberian ayahnya sudah tidak ada di sana. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berjalan kembali ke ruang tengah. Matanya memindai setiap sudut, mencari sesuatu yang janggal. Dan di sanalah benda itu. Di atas meja makan yang telah ia poles hingga mengkilap pagi tadi, tergeletak sebuah amplop putih bersih. Namanya tertulis rapi dengan tulisan tangan Bima. Dengan jari-jari yang terasa beku, ia merobek amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas. Tulisannya singkat, dingin, dan menusuk langsung ke ulu hati. Anissa, aku pergi bersama Karina. Jangan cari aku. Semua aset atas namamu. Karina, nama asisten pribadi Bima yang baru. Gadis muda yang fotonya pernah Bima tunjukkan sambil lalu. Dunia Anissa seakan berputar, lalu pecah berkeping-keping. Lututnya lemas, dan ia terduduk di kursi. Surat itu tergenggam erat di tangannya yang gemetar. Aset atas namanya? Apa maksudnya? Tepat saat isak tangis pertama lolos dari bibirnya, ponselnya berdering dengan nada dering yang memecah keheningan yang mencekam. Nomor tak dikenal. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggeser layar untuk menjawab. Selamat malam, dengan Ibu Anissa. Suara seorang pria terdengar berat dan formal. Iya. Jawab Anissa lirih. Saya dari Koperasi Dana Sejahtera. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa pembayaran pertama untuk pinjaman Bapak Bima Wiryawan sebesar 700 juta rupiah yang menggunakan nama dan agunan properti Ibu sebagai jaminan, sudah jatuh tempo kemarin. Anissa tidak bisa memahami kata-kata itu. Pinjaman? 700 juta? Pasti ada kesalahan. Pria di seberang telepon tertawa kecil. Sebuah tawa tanpa humor. Tidak ada kesalahan, Bu. Tanda tangan Ibu ada di sini. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 3 hari, kami akan memulai proses penyitaan aset sesuai prosedur. Sambungan telepon terputus. Ponsel itu meluncur dari genggamannya. Jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Surat di tangannya terasa membakar kulit. Suara tawa dingin pria di telepon. Nama Karina. Dan angka 700 juta berdengung di kepalanya. Surga yang ia bangun selama 20 tahun runtuh dalam satu malam,
menimpanya dengan puing-puing pengkhianatan dan utang yang tak terbayangkan. Di tengah reruntuhan itu, Anissa hanya bisa menangis tanpa suara. Keheningan yang mengikuti panggilan telepon itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Rumah yang tadinya adalah surga, kini terasa seperti makam yang luas dan dingin. Anissa masih terduduk di kursi ruang makan, surat dari Bima sudah lecek dalam genggamannya, dan kata-kata pria di telepon tadi, 700 juta, penyitaan aset, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah mengering, digantikan oleh kekosongan yang hampa dan menakutkan. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, memandangi dinding kosong, hingga suara derit pintu kamar Rian menyadarkannya. Bu! Suara Rian terdengar serak. Ibu belum tidur. Anissa menoleh. Putranya berdiri di ambang pintu. Siluetnya terlihat kurus di bawah cahaya lampu. Wajahnya seperti biasa, datar dan sulit dibaca. Untuk sesaat, Anissa ingin berteriak, menceritakan semua bencana yang menimpa mereka. Tapi lidahnya keluh. Apa yang bisa ia katakan pada anak berusia 16 tahun? Bahwa ayahnya seorang penipu yang kabur dengan wanita lain? Bahwa rumah yang menjadi satu-satunya tempat aman bagi mereka akan segera disita? Ia hanya menggeleng lemah. Ibu tidak apa-apa. Sayang, kembalilah tidur. Rian menatapnya sejenak. Matanya yang tajam seolah memindai kerapuhan ibunya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbalik dan menutup pintunya pelan. Suara klik pintu itu terasa seperti sebuah penegasan akan kesendirian Anissa. Keesokan harinya, teror itu datang dalam bentuk fisik. Dimulai dengan sebuah amplop coklat tebal yang diselipkan di bawah pintu. Kop suratnya dari sebuah bank swasta ternama. Isinya adalah tagihan kartu kredit platinum atas nama Anissa, dengan total tunggakan mencapai 90 juta rupiah, lengkap dengan rincian transaksi, pembelian perhiasan di butik mewah, reservasi hotel bintang 5 di Bali, dan tiket pesawat kelas bisnis. Transaksi-transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Itu hanyalah awal. Lusa, tukang pos datang membawa 3 surat sekaligus. Satu dari perusahaan pembiayaan mobil, menagih cicilan mobil sport mewah yang bahkan belum pernah Anissa lihat bayangannya. 2 lainnya dari aplikasi pinjaman online dengan bunga mencekik yang namanya saja baru ia dengar. Setiap surat yang ia buka adalah sebuah pukulan baru ke ulu hatinya. Angka-angka nol itu seolah menari-nari di depan matanya, mengejek kebodohannya. Totalnya jauh lebih dari 700 juta. Bima tidak hanya meninggalkannya, ia telah menguburnya hidup-hidup dalam lubang utang. Ponselnya tak henti-hentinya berdering dari nomor-nomor tak dikenal. Awalnya ia mencoba menjawab, mencoba menjelaskan bahwa ini adalah penipuan. Tapi suara-suara di seberang sana tidak peduli. Mereka hanya menuntut, mengancam, dan menghina. Ia akhirnya mematikan ponselnya, membiarkannya tergeletak tak berdaya di atas meja, sama seperti dirinya. Puncak kengerian terjadi seminggu kemudian. Siang itu, saat Anissa sedang mencoba menelan sesuap nasi yang terasa seperti pasir, bel rumahnya berbunyi dengan kasar dan berulang-ulang. Dari jendela, ia melihat 2 pria bertubuh besar dan berwajah keras berdiri di teras. Pakaian mereka serba hitam, dan salah satunya mengetuk-ngetuk pintu dengan tidak sabar. Dengan jantung berdebar kencang, Anissa membuka pintu sedikit. "Cari siapa, ya?" "Ibu Anissa?" tanya pria yang lebih tinggi dengan suara berat, tanpa basa-basi. "Kami dari tim penagihan Koperasi Dana Sejahtera. Ini surat peringatan terakhir. 3 hari dari sekarang, kami akan datang lagi dengan tim eksekusi untuk mengosongkan rumah ini." Pria itu menyodorkan sebuah amplop. Tangan Anissa gemetar saat menerimanya. "Tapi, ini tidak adil. Saya ditipu. Suami saya." "Itu bukan urusan kami, Bu," potong pria satunya dengan nada sinis. "Nama ibu yang ada di surat perjanjian. Tanda tangan ibu. Kalau ibu merasa ditipu, silakan lapor polisi. Urusan ibu dengan kami adalah bayar utangnya, atau rumah ini kami sita." Mereka berbalik dan pergi, meninggalkan Anissa yang membeku di ambang pintu. Ancaman itu begitu nyata, begitu dekat. Rumah ini,
Satu-satunya peninggalan orang tuanya, tempat ia membesarkan Rian, akan direnggut darinya. Keputusasaan mencengkeramnya begitu erat hingga ia sulit bernapas. Dalam keterpurukannya, ia mencoba meraih satu-satunya harapan yang tersisa, keluarga Bima. Ia menelepon ibu mertuanya, berharap menemukan sedikit simpati. Anissa. Suara wanita tua itu terdengar dingin di seberang telepon. Anissa menceritakan semuanya sambil terisak, tentang Bima yang pergi, tentang Karina, tentang utang ratusan juta. Hening sejenak, lalu ibu mertuanya berkata dengan nada tajam, "Kamu ini bagaimana jadi istri? Kenapa bisa suamimu seperti itu? Pasti kamu yang tidak becus mengurusnya. Jangan bawa-bawa masalah kalian ke keluarga kami. Bima sudah dewasa, itu tanggung jawabnya sendiri." Sambungan telepon ditutup. Anissa mencoba menghubungi adik Bima, berharap pada ikatan persaudaraan. Jawabannya lebih menyakitkan. "Maaf, Mbak, aku tidak bisa bantu. Aku juga punya keluarga sendiri. Mas Bima dari dulu memang begitu. Suka ambil risiko. Mbak, kan istrinya. Harusnya lebih tahu." Semua pintu tertutup. Ia benar-benar sendirian. Setiap hari, ia hanya bisa menangis di kamarnya, memandangi tumpukan surat tagihan yang semakin menggunung. Ia tidak lagi peduli pada rumah yang mulai berdebu atau taman yang bunganya mulai layu. Ia kehilangan selera makan, kehilangan semangat untuk hidup. Di tengah semua kekacauan itu, Rian seolah hidup di dunianya sendiri. Ia tetap keluar kamar hanya untuk makan, mengambil sepiring nasi dalam diam, lalu kembali masuk ke kamarnya. Suara ketikan keyboard yang cepat terdengar dari balik pintu, kadang sampai larut malam. Anissa, dalam kabut kesedihannya, melihat ketenangan putranya sebagai bentuk ketidakpedulian. Suatu sore, saat Anissa sedang duduk di sofa dengan tatapan kosong, Rian keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke dapur dan kembali dengan segelas air. Ia melewati Anissa tanpa berkata apa-apa. Sesuatu dalam diri Anissa patah. "Rian," panggilnya dengan suara bergetar karena emosi yang tertahan. Rian berhenti dan menoleh. "Kamu tidak lihat apa yang terjadi?" Anissa mulai terisak. "Ayahmu pergi. Kita akan diusir dari rumah ini. Dan kamu hanya duduk di depan komputermu seolah tidak ada apa-apa. Apa kamu tidak peduli sama sekali?" Amarah dan kesedihan yang ia pendam selama berhari-hari meledak begitu saja. Ia tidak bermaksud membentak putranya, tetapi ia tidak tahan lagi. Rian menatapnya. Ekspresinya masih sama, tenang yang menyakitkan. "Aku peduli, Bu," jawabnya singkat dengan suara datarnya yang khas. "Peduli?" Anissa tertawa getir. "Begini caramu peduli? Dengan mengurung diri di kamar? Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Main game? Sementara ibu di sini hampir gila memikirkan bagaimana caranya kita makan besok." Rian tidak membantah. Ia hanya menatap ibunya dengan sorot mata yang dalam, sebuah sorot yang tidak bisa Anissa artikan. Kemudian, ia berbalik dan kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan. Anissa menjatuhkan wajahnya ke telapak tangannya, menangis sejadi-jadinya. Kini putranya sendiri pun terasa begitu jauh. Ia merasa telah gagal total, sebagai istri dan sebagai ibu. Terpuruk dalam kesunyian rumah yang sebentar lagi bukan miliknya, dikelilingi tumpukan utang pengkhianatan, dan terasing dari putranya sendiri. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya, tanpa seberkas cahaya pun di ujung terowongan. Anissa tidak tahu sudah berapa lama ia menangis dalam keheningan kamarnya yang gelap. Isak tangisnya telah berubah menjadi rintihan pelan yang menyayat hati, sebuah suara keputusasaan murni. Ia memeluk bantal erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan derita. Setiap tarikan napas terasa sakit. Setiap detik yang berlalu hanya mempertegas kehancurannya. Ia telah gagal. Gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu, gagal mempertahankan surga kecilnya. Pikirannya melayang pada hari-hari esok yang kelam. Para penagih utang, proses penyitaan, tatapan menghakimi dari para tetangga, dan yang terburuk, masa depan Rian yang suram. Di tengah lamunannya yang gelap, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya.
3 kali ketukan, ritmis dan tidak tergesa-gesa. Bu! Suara Rian terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, tanpa nada datar yang biasa ia gunakan. Anissa tidak menjawab. Ia tidak punya tenaga bahkan untuk sekadar bersuara. Ia hanya ingin dibiarkan sendiri, tenggelam dalam kesedihannya. Pintu berderit terbuka. Secercah cahaya dari koridor masuk, membentuk siluet Rian yang berdiri di ambang pintu. Anissa bisa melihat putranya itu ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, menyisakan hanya cahaya temaram dari lampu tidur di nakas. Ibu! Rian berjalan mendekat. Di tangannya, ia membawa laptopnya yang selalu menemaninya. Benda itu menyala. Layarnya memancarkan cahaya kebiruan ke wajahnya yang tenang. Anissa memalingkan wajahnya yang sembab. Pergilah, Rian. Biarkan ibu sendiri. Rian tidak pergi. Sebaliknya, ia duduk di tepi tempat tidur, di samping ibunya. Untuk beberapa saat, hanya suara napas mereka dan desingan kipas laptop yang terdengar. Anissa merasakan pergerakan di sampingnya. Rian memutar laptop itu menghadapnya. Aku mau menunjukkan sesuatu pada ibu, katanya pelan. Dengan enggan, Anissa melirik ke arah layar. Matanya yang bengkak mencoba fokus pada apa yang ditampilkan. Bukan tampilan game atau halaman media sosial. Layar itu penuh dengan jendela-jendela berisi barisan kode, diagram alur yang rumit, dan tabel-tabel angka yang bergerak cepat. Di salah satu jendela, ada peta digital dengan titik merah yang berkedip di sebuah lokasi. Anissa tidak mengerti apa-apa. Kepalanya kembali berdenyut. Apa ini, Rian? Ibu tidak punya waktu untuk... Ini bukan game, Bu, potong Rian. Nadanya tetap tenang tapi tegas. Ini semua tentang ayah. Anissa terdiam. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap putranya, lalu kembali ke layar. Rian menggerakkan jemarinya dengan kecepatan yang luar biasa di atas trackpad. Ia membuka sebuah folder. Selama seminggu terakhir, aku tidak main game. Aku melacak jejak digital ayah. Ia mengklik sebuah file. Muncul salinan digital dari surat perjanjian pinjaman Koperasi Dana Sejahtera. Di sampingnya, terbuka file lain yang berisi salinan KTP dan dokumen-dokumen lama Anissa. Lihat ini, Bu. Jari Rian menunjuk pada kolom tanda tangan di surat perjanjian. Dan lihat tanda tangan ibu yang asli di KTP. Ia memperbesar kedua gambar itu. Sekilas, tampak identik. Tapi Rian kemudian mengaktifkan sebuah program. Garis-garis merah dan hijau muncul di atas kedua tanda tangan, menganalisis tekanan, kemiringan, dan lengkungan setiap goresan. Sebuah kotak dialog muncul dengan tulisan, korelasi, 37%. Kemungkinan pemalsuan, sangat tinggi. Tanda tangan ini palsu, kata Rian. Ayah memindai tanda tangan ibu dari dokumen lama, lalu memanipulasinya secara digital untuk ditempelkan di surat perjanjian pinjaman. Aku sudah memeriksa 3 dari 5 surat pinjaman terbesar. Semuanya menggunakan metode yang sama. Anissa menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Napasnya tercekat. Rian melanjutkan, beralih ke jendela lain yang menampilkan riwayat transaksi perbankan yang seharusnya tidak bisa ia akses. Uang 700 juta itu tidak pernah masuk rekening ayah atau rekening kita. Ayah menyuruh koperasi mentransfernya langsung ke beberapa rekening berbeda. Rekening perusahaan cangkang yang ia buat 3 bulan lalu. Ia menunjukkan diagram alur yang rumit, menunjukkan bagaimana uang itu dipecah menjadi nominal-nominal lebih kecil, diputar melalui beberapa rekening, dan akhirnya mendarat di satu tujuan akhir, sebuah rekening bank di Singapura atas nama Karina Adelia. Karina? Bisik Anissa. Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Ya, sahut Rian. Ayah tidak hanya kabur dengannya. Dia merencanakan ini semua. Dia menggunakan nama ibu untuk mendapatkan uang, lalu membersihkannya dan menyimpannya atas nama selingkuhannya. Dia pikir dengan begitu jejaknya tidak akan terlacak. Anissa merasa mual. Pengkhianatan Bima ternyata jauh lebih dalam dan terencana daripada yang ia bayangkan. Lalu kartu kredit? Perhiasan itu.
Ayah membuat kartu kredit tambahan atas nama ibu tanpa sepengetahuan ibu. Dia yang menggunakannya untuk membelikan semua hadiah mewah itu untuk Karina. Tagihannya sengaja dikirimkan ke sini untuk semakin menekan ibu. Setiap kata yang diucapkan Rian adalah kepingan puzzle yang menyakitkan, namun secara bersamaan, mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Gambaran tentang sebuah konspirasi keji yang dirancang oleh suaminya sendiri. Kemudian, Rian beralih ke jendela peta. Titik merah yang berkedip itu berada di sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu. Rian memperbesarnya, menampilkan citra satelit sebuah resor mewah. Mereka ada di sini, kata Rian. Aku melacak lokasi mereka melalui sinyal ponsel baru Karina yang dibeli menggunakan kartu kredit ayah. Dan aku mengonfirmasinya dengan data reservasi hotel yang aku temukan di emailnya yang terhapus. Anissa hanya bisa menatap putranya dengan takjub. Anak laki-laki pendiam yang ia kira tenggelam dalam dunia maya, ternyata sedang berlayar di lautan data digital, berburu kebenaran dengan senjata yang tidak pernah Anissa bayangkan ada. Semua ketidakpedulian yang ia tuduhkan pada Rian, semua ketenangan yang ia anggap sebagai sikap acuh tak acuh, ternyata adalah konsentrasi penuh seorang pejuang yang sedang berperang di medan tempur tak terlihat. Ia menatap wajah Rian. Tidak ada lagi kekosongan di sana. Yang ada hanya fokus, kecerdasan, dan sorot mata yang melindungi. Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk mata Anissa. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan, kebanggaan, dan sedikit rasa bersalah. Rian menoleh, menatap lurus ke mata ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ibunya benar-benar melihatnya. Ia mengulurkan tangannya yang kurus, sedikit canggung, dan menepuk punggung tangan ibunya. Tenang Bu, katanya dengan suara yang mantap. Sudah aku bereskan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan sedikit senyum tipis di bibirnya. Atau lebih tepatnya, sedang aku bereskan. Aku sudah mengumpulkan semua bukti ini. Sekarang, kita hanya perlu memutuskan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Anissa merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Lorong gelap yang ia lalui tiba-tiba memiliki secercah cahaya di ujungnya. Cahaya itu datang dari layar laptop dan dari sorot mata putranya. Ia mungkin telah kehilangan seorang suami. Tetapi malam itu, ia merasa baru saja menemukan putranya kembali. Dan putranya itu, ternyata, adalah seorang jenius. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Biasanya, fajar adalah pengingat akan rutinitas yang monoton. Namun pagi ini, cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden terasa seperti sorotan lampu panggung yang menandai dimulainya sebuah babak baru. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Anissa tidur. Meski hanya beberapa jam. Itu bukan tidur yang lelap, melainkan tidur yang dipenuhi mimpi aneh tentang angka dan kode. Tetapi saat ia bangun, perasaan hampa yang selama ini membelenggunya telah sirna. Sebagai gantinya, ada sesuatu yang lain, sebuah bara api kecil yang hangat di dalam dadanya. Bara api bernama harapan, yang ditiup menyala oleh putranya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Tangannya bergerak secara otomatis, menyeduh kopi, mengeluarkan roti, dan menyiapkan wajan. Namun, kali ini gerakannya tidak lagi terasa seperti tugas seorang pelayan, melainkan persiapan seorang prajurit sebelum menuju medan perang. Aroma kopi yang memenuhi udara bukan lagi aroma surga yang hilang, melainkan aroma strategi dan perlawanan. Rian keluar dari kamarnya tepat saat Anissa meletakkan 2 piring nasi goreng di meja. Tidak ada lagi suasana canggung di antara mereka. Keheningan yang tadinya terasa seperti jurang pemisah, kini terasa nyaman, seperti pemahaman diam-diam antara 2 orang sekutu. Pagi, Bu, sapa Rian. Suaranya terdengar lebih jelas dari biasanya. Pagi, sayang. Makan dulu. Jawab Anissa sambil tersenyum tulus. Senyuman pertama yang terasa tulus dalam waktu yang sangat lama. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Anissa lah yang pertama kali memecah keheningan. Rian, katanya sambil meletakkan sendoknya. Semua bukti yang kamu kumpulkan, kita harus membawanya ke polisi. Pemalsuan tanda tangan,
Penipuan itu semua kejahatan serius. Rian mengunyah makanannya dengan tenang sebelum menelan dan menatap ibunya. Aku sudah memikirkan itu, Bu. Tapi, aku rasa itu bukan jalan terbaik. Kenapa tidak? Anissa mengerutkan kening. Itulah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah ini, kan? Cara yang benar. Mungkin. Tapi bukan cara yang paling efektif, jawab Rian. Proses hukum itu lama, Bu. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selama itu, para penagih utang akan tetap datang. Rumah ini bisa tetap disita sebelum ada putusan pengadilan. Belum lagi biaya pengacara. Dan kalaupun kita menang, belum tentu semua uangnya bisa kembali. Ayah sudah memindahkannya ke luar negeri. Akan sangat sulit untuk melacak dan menariknya kembali. Anissa terdiam. Semua yang dikatakan Rian ada benarnya. Logikanya tajam dan menusuk, mematahkan harapannya pada solusi yang konvensional. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bisik Anissa. Rian mencondongkan tubuhnya sedikit. Kita tidak akan bermain sesuai aturan ayah, karena dia sendiri yang sudah melanggarnya. Kita akan membuat aturan main kita sendiri. Kita tidak hanya akan menghentikannya, Bu. Kita akan membongkar semuanya. Kita akan membuat dia dan wanita itu merasakan apa yang ibu rasakan. Kita akan membuat mereka saling tidak percaya, saling mencurigai, sampai surga kecil yang mereka bangun dengan uang curian itu hancur dari dalam. Ada kilatan dingin di mata Rian yang membuat Anissa sedikit bergidik. Ini bukan lagi anak remajanya yang pendiam. Ini adalah seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Ayah mengambil dua hal dari ibu, keamanan finansial dan harga diri, lanjut Rian. Kita akan mengambil kembali keduanya. Dan kita akan mengambilnya dengan bunga. Setelah sarapan, kamar Rian yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar untuk Anissa. Ruangan itu, yang dulu ia anggap sebagai sarang kemalasan, kini terlihat seperti pusat komando. Selain laptop utamanya, ada dua monitor tambahan yang terhubung, menampilkan barisan data yang terus bergerak. Dindingnya ditempeli papan tulis putih yang penuh dengan coretan diagram dan catatan-catatan kecil. Rencana kita punya 3 fase, jelas Rian sambil menunjuk ke papan tulis. Fase pertama, infiltrasi dan destabilisasi psikologis. Kita buat mereka paranoid. Fase kedua, disrupsi finansial. Kita bekukan akses mereka ke uang hasil curian itu. Fase ketiga, eskalasi dan eksposur publik. Kita bongkar semuanya di saat yang paling menyakitkan bagi mereka. Anissa menelan ludah. Merasa seperti sedang menonton film thriller. Bagaimana kita memulai fase pertama? Kita mulai dari titik terlemah mereka. Karina, kata Rian. Orang seperti dia biasanya narsis dan ceroboh. Media sosial adalah etalase hidupnya. Aku sudah melacak semua akunnya. Instagram, Facebook, TikTok. Semuanya diatur publik, memamerkan liburan mewah mereka. Rian duduk di kursinya dan jemarinya mulai menari di atas keyboard. Aku sudah punya akses ke emailnya. Sekarang aku butuh akses ke media sosialnya untuk melihat pesan-pesan pribadinya. Di sanalah biasanya kebenaran tersembunyi. Anissa memperhatikan layar, melihat bagaimana Rian membuka halaman login Instagram Karina. Alih-alih memasukkan kata sandi, Rian justru membuka jendela hitam berisi teks hijau yang tidak ia mengerti. Ia bekerja dengan cepat dan senyap. Kurang dari 10 menit, layar login Instagram itu berkedip dan berganti menjadi halaman feed pribadi milik Karina. Sudah masuk, kata Rian dengan enteng, seolah baru saja membuka toples selai. Hati Anissa terasa perih saat melihat apa yang ada di layar. Foto-foto Bima dan Karina bertebaran di mana-mana. Mereka tersenyum di pantai, berciuman di depan matahari terbenam, memamerkan jam tangan dan perhiasan yang dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi miliknya dan Rian. Sekarang, mari kita lihat pesan-pesannya, kata Rian, mengarahkan kursor ke ikon pesan langsung. Di sanalah mereka menemukan harta karun itu. Percakapan Karina dengan sahabatnya yang bernama Vina. Isinya penuh dengan caci maki terselubung untuk Bima, diselingi dengan kebanggaan atas kemenangannya. Vina,
Gila ah, lo beneran dapet semua? Enak banget hidup lo sekarang. Karina, enak sih. Tapi si tua bangka itu kadang pelit juga. Kemarin gue minta tas Hermes. Dia bilang nanti dulu, takut mencolok. Halah, padahal uangnya juga udah aman di rekening gue. Dia itu cuma ATM berjalan buat gue. Vina, hati-hati. Kar, entar lo malah dicampakan juga kayak bininya. Karina, nggak akan. Otaknya udah gue cuci. Dia pikir gue cinta mati sama dia. Padahal gue cuma cinta sama rekeningnya. Lagian, istrinya itu kan gaptek. Mana mungkin bisa ngelacak kita? Paling sekarang lagi nangis-nangis di pojokan. Haha. Membaca pesan itu, tangan Anissa mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu kembali, tetapi kali ini bercampur dengan amarah yang membara. Hinaan itu, tawa mengejek itu, menjadi bahan bakar bagi api di dadanya. Rian men-screenshot percakapan itu dan menyimpannya di folder khusus bernama amunisi. Ini, kata Rian sambil menunjuk pesan tentang tas Hermes. Ini adalah peluru pertama kita. Ia menoleh pada ibunya. Bu, ayah itu orangnya seperti apa? Anissa berpikir sejenak. Amarahnya kini berubah menjadi fokus yang tajam. Dia sangat bangga. Dia tidak suka terlihat bodoh atau dimanfaatkan. Citra adalah segalanya baginya. Dia harus selalu menjadi pihak yang memegang kendali. Rian tersenyum tipis. Sempurna. Ia kembali mengetik dengan cepat. Membuka program lain. Aku akan mengirim email anonim ke ayah. Isinya hanya satu screenshot percakapan ini. Tanpa penjelasan. Tanpa ancaman. Biarkan imajinasinya bekerja sendiri. Biarkan dia bertanya-tanya. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Dan yang terpenting, biarkan dia membaca apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita yang dia bela mati-matian. Rian menekan tombol Enter. Sebuah notifikasi kecil muncul di layar. Email terkirim. Fase pertama telah dimulai. Sebuah bom waktu digital baru saja ditanam di tengah-tengah surga palsu Bima dan Karina. Dan Anissa, bersama putranya, akan mendengarkan ledakannya dari jauh. Di surga tropis mereka, Bima merasa seperti raja. Ia bersandar di kursi malas di tepi kolam renang pribadi, menyesap koktail mahal sambil memandangi laut biru yang terhampar tak berujung. Di sampingnya, Karina, dengan bikini desainer terbaru, sedang sibuk mengambil swafoto, memanyunkan bibirnya ke arah kamera ponsel. Udara dipenuhi aroma garam laut dan bunga Kamboja. Diselingi suara tawarnya Karina setiap kali ia berhasil mendapatkan foto yang menurutnya sempurna. Bagi Bima, inilah puncak kemenangan. Ia telah berhasil melepaskan diri dari kehidupannya yang monoton, dari istri yang membosankan, dan kini ia hidup dalam fantasi yang menjadi kenyataan bersama wanita muda yang memujanya. Sayang, lihat. Karina menyodorkan ponselnya. Bagus tidak fotoku yang ini? Aku unggah, ya? Biar semua orang tahu betapa bahagianya kita. Bima tersenyum, senyum seorang pemilik yang puas. Unggah saja. Biarkan mereka iri. Ia merasa tak terkalahkan. Anissa, dengan kepolosannya, tidak akan pernah bisa melacaknya. Uang ratusan juta itu aman di rekening Karina. Sebuah langkah cerdas yang ia yakini akan melindunginya dari masalah hukum di kemudian hari. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saat itulah ponselnya yang tergeletak di meja kecil di sampingnya bergetar, menandakan ada email baru masuk. Dengan malas, ia meraihnya. Pengirimnya adalah alamat email acak yang tidak ia kenali. Subjeknya kosong. Penasaran. Ia membukanya. Tidak ada teks, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah lampiran gambar. Ia mengetuknya. Gambar itu memuat. Dunia Bima yang penuh warna cerah tiba-tiba menjadi abu-abu. Matanya terpaku pada layar, membaca barisan percakapan antara Karina dan Vina. Si tua bangka. ATM berjalan, otaknya udah gue cuci, istrinya yang gaptek, nangis-nangis di pojokan. Setiap kata adalah tamparan keras yang tak terlihat. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi dingin dan kaku.
Tawa Karina yang terdengar di sampingnya tiba-tiba terdengar memekakan telinga. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Karina, menyadari perubahan drastis pada raut wajah Bima. Bima tidak menjawab. Ia perlahan-lahan meletakkan ponselnya. Layarnya menghadap ke bawah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta atau gairah, melainkan karena amarah yang membakar egonya. Dimanfaatkan? Dianggap bodoh? Dia, Bima Wiryawan, yang selalu menjadi pemain utama dalam setiap permainan, kini baru sadar bahwa ia hanyalah sebuah pion di papan catur milik Karina. "Bima, kamu dengar aku tidak?" Karina menyentuh lengannya. Bima menepis tangan itu dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Suaranya terdengar rendah dan berbahaya. Karina terkejut. Ada apa sih? Tiba-tiba marah-marah tidak jelas. Ia mencoba taktik biasanya, cemberut dan memasang wajah terluka. "Aku mau tanya sesuatu," kata Bima. Matanya menatap lurus ke arah Karina. Sorotnya tajam seperti pisau. "Apa aku ini? ATM berjalan. Bagimu?" Wajah Karina langsung pucat pasi. Darahnya seolah surut dari pipinya. Bagaimana Bima bisa tahu istilah itu? Itu adalah lelucon pribadinya dengan Vina. "Maksudmu apa? Kamu bicara apa, sih?" "Tentu saja tidak," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha terdengar meyakinkan. "Oh, ya." Bima tersenyum sinis. "Lalu, apakah otakku ini sudah kamu cuci?" Karina membeku. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tahu percakapan itu selain dirinya dan Vina. "Aku tidak mengerti. Siapa yang meracuni pikiranmu dengan omong kosong seperti itu?" Ia mencoba membalikan keadaan, membuatnya terdengar seperti korban fitnah. "Jadi, ini semua omong kosong," desis Bima. "Lalu, bagaimana dengan tas Hermes yang aku bilang, nanti dulu?" Kali ini, pertahanan Karina runtuh. Detail yang spesifik itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Ia kehilangan kata-kata. Matanya bergerak liar, mencari-cari kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Bima meraih ponselnya dan melemparkannya ke pangkuan Karina. "Jelaskan ini." Dengan tangan gemetar, Karina melihat gambar di layar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah tangkapan layar percakapannya dengan Vina. Ini pasti editan," serunya putus asa. "Seseorang mencoba mengadu domba kita. Sayang, kamu harus percaya padaku." Bima tertawa. Tawa dingin yang membuat bulu kuduk Karina merinding. "Percaya padamu? Setelah membaca ini, kamu pikir aku sebodoh itu?" Pertanyaan yang lebih besar mulai berputar di kepalanya. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkan percakapan pribadi ini? Satu-satunya orang yang punya motif adalah Anissa. Tapi bagaimana mungkin? Istrinya itu kan gaptek. Kalimat itu kembali menghantuinya. Apakah ia telah meremehkan Anissa selama ini? Atau adakah orang lain yang terlibat? Seseorang yang mengawasinya? Paranoia mulai merayapinya. "Aku bisa jelaskan," isak Karina. Air mata mulai membanjiri wajahnya. "Vina hanya bercanda. Aku tidak pernah bersungguh-sungguh." "Sudah cukup," potong Bima dengan nada final. Ia bangkit dari kursinya. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Tanpa menoleh lagi, ia berjalan masuk ke dalam villa, meninggalkan Karina yang menangis terseduh-seduh di tepi kolam. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di pusat komando kamar Rian, Anissa dan putranya menyaksikan ledakan itu secara real-time. "Lihat, Bu," kata Rian, menunjuk ke salah satu monitor. "Ayah baru saja melakukan pencarian di Google. Cara membedakan screenshot asli dan editan. Apakah pesan Instagram bisa diretas? Dan, hukum transfer aset ke pacar." Anissa merasakan getaran kepuasan yang aneh. Melihat pria yang telah menghancurkannya kini panik dan kebingungan adalah sebuah pembalasan kecil yang terasa manis. Monitor lain menampilkan aktivitas di ponsel Karina. Rian telah memasang keylogger tersembunyi saat ia meretas akunnya. Mereka bisa melihat semua yang diketik Karina. Karina ke Vina.
Gila, Vin. Bima tahu semuanya. Dia punya screenshot chat kita. Vina. Hah? Kok bisa? Karina. Gue gak tahu. Dia tiba-tiba marah. Gue harus gimana ini? Uangnya masih atas nama gue semua. Vina, lo tenang dulu. Hapus chat kita sekarang. Bilang aja itu fitnah. Terlambat. Gumam Rian sambil tersenyum tipis. Ia sudah menyimpan semua salinan percakapan itu di server yang aman. Anissa menatap putranya. Rasa bangga membuncah di hatinya. Lalu, apa langkah selanjutnya, Komandan? Tanyanya, mencoba sedikit bergurau. Kilatan di mata Rian kembali muncul. Fase pertama berhasil. Benih keraguan sudah ditanam. Sekarang, saatnya masuk ke fase kedua, disrupsi finansial. Kita akan membuat ATM berjalan, itu kehabisan saldo. Ia membuka jendela baru di laptopnya, menampilkan antarmuka sebuah portal perbankan internasional. Saatnya membuat Karina sedikit panik, kata Rian. Mari kita lihat bagaimana reaksinya saat dia tidak bisa membeli tas Hermes impiannya. Suasana di villa mewah itu berubah sedingin kutub. Tawa dan kemesraan telah menguap, digantikan oleh keheningan yang mencekam dan saling curiga. Bima menghabiskan sebagian besar waktunya di teras, menatap laut dengan tatapan kosong, tetapi pikirannya bekerja keras. Ia memutar ulang setiap kejadian, setiap kata, mencoba mencari tahu siapa dalang di balik email misterius itu. Paranoia membuatnya melihat setiap bayangan sebagai musuh. Mungkinkah salah satu rekan kerjanya yang iri? Atau musuh lama yang ingin balas dendam? Dan Anissa, mungkinkah istrinya yang terlihat lugu itu menyewa seseorang? Ia tidak tahu mana yang lebih buruk, ditipu oleh kekasihnya atau diremehkan oleh istrinya. Karina, di sisi lain, berada di ambang kepanikan. Setiap upayanya untuk berbicara dengan Bima ditanggapi dengan dingin. Taktik rayuan dan air matanya tidak lagi mempan. Ia merasa kontrol yang selama ini ia genggam erat mulai terlepas. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu berhasil menenangkannya dan menegaskan statusnya. Berbelanja. Ia akan membeli tas Hermes yang sempat diperdebatkan itu. Bukan hanya untuk memuaskan keinginannya, tetapi juga sebagai sebuah pernyataan kepada Bima dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia masih memegang kendali atas aset terbesar mereka, uang. Ia masuk ke kamar, membuka laptopnya, dan dengan percaya diri masuk ke situs web butik mewah itu. Ia menemukan tas yang ia dambakan, berwarna merah menyala, simbol kemewahan dan kemenangan. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena gugup dan antisipasi, ia memasukkan detail kartu debit internasional yang terhubung langsung ke rekeningnya di Singapura. Pembelian ini akan memperbaiki segalanya, bisiknya pada diri sendiri. Ia akan menunjukkan tas itu pada Bima, tertawa, dan mengatakan, "Lihat, sayang, aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Kita adalah tim." Ia mengklik tombol, "Bayar sekarang." Roda pemrosesan berputar-berputar. Lalu sebuah pesan merah muncul di layar. "Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit Anda." Jantung Karina serasa mencelos. Ditolak? Tidak mungkin. Saldonya lebih dari cukup. Mungkin hanya gangguan jaringan. Ia mencobanya sekali lagi, memastikan setiap digit nomor kartu sudah benar. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kepanikan dingin mulai merayap di punggungnya. Ia segera membuka aplikasi mobile bankingnya. Saat ia mencoba masuk, sebuah notifikasi besar muncul menutupi seluruh layar. Peringatan keamanan. Aktivitas mencurigakan terdeteksi pada akun Anda. Untuk perlindungan Anda, akun ini telah dibekukan sementara. Silakan hubungi layanan pelanggan internasional kami untuk verifikasi identitas. Dibekukan. Karina mengucapkan kata itu dengan suara bergetar. Napasnya menjadi cepat dan pendek. Ia mencoba merefresh aplikasi itu berulang kali, tetapi pesan yang sama terus muncul. Uang ratusan juta itu, fondasi dari surga barunya, tiba-tiba menjadi tidak lebih dari sekadar angka di layar yang tidak bisa ia sentuh. Bima. Ia berlari keluar kamar dengan panik. Laptop masih terbuka di tangannya. Bima,
Ada masalah. Bima menoleh perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi. Masalah apa lagi? Rekeningnya. Uangnya. Dibekukan. Seru Karina. Suaranya naik 1 oktav. Aku tidak bisa memakainya. Ban bilang ada aktivitas mencurigakan. Alih-alih ikut panik, Bima justru menatapnya dengan sorot mata yang semakin tajam dan dingin. Di tengah paraniwanya, otaknya langsung menyusun sebuah skenario yang mengerikan. Aktivitas mencurigakan? Tepat setelah ia mengetahui Karina hanya memanfaatkannya? Mungkinkah Karina mencoba memindahkan semua uang itu dan kabur sendirian? Mungkinkah bank berhasil menggagalkannya tepat waktu? Aktivitas mencurigakan, katamu? Tanya Bima pelan. Setiap katanya mengandung tuduhan. Aktivitas seperti apa, Karina? Apa kamu baru saja mencoba menarik semua isinya? Karina terbelalak. Apa? Tentu saja tidak. Aku hanya mencoba membeli tas. Bima tertawa sinis. Tas? Di saat seperti ini kamu masih memikirkan tas? Atau jangan-jangan, tas itu adalah kode untuk transfer besar ke rekening lain yang tidak aku ketahui. Itu tidak benar, jerit Karina. Frustrasi dan ketakutan membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Kenapa kamu menuduhku? Ini pasti ada hubungannya dengan email kemarin. Seseorang sedang mengerjai kita. Atau, sela Bima, melangkah mendekat hingga Karina terpaksa mundur selangkah. Seseorang yang serakah baru saja melakukan kesalahan fatal dan sekarang mencoba menutupi jejaknya. Surga tropis itu kini telah menjadi neraka pribadi mereka. Tidak ada lagi kepercayaan. Hanya ada racun kecurigaan yang menyebar dengan cepat. Di kamar Rian, suasana justru penuh dengan ketenangan yang terkendali. Di salah satu monitor, mereka melihat notifikasi dari sistem keamanan Bank Singapura. Lihat, Bu, kata Rian. Menunjuk log aktivitas. Pukul 14.02. Aku membuat jejak seolah ada upaya login gagal dari sebuah IP address di Moskow. Pukul 14.05. Aku memicu permintaan transfer dalam jumlah kecil ke akun cryptocurrency yang tidak terlacak. Sistem keamanan bank langsung menandainya sebagai waspada kuning. Lalu, pukul 14.10, Karina mencoba melakukan pembelian dalam jumlah besar dari Indonesia. Kombinasi 3 aktivitas ini dalam waktu kurang dari 10 menit sudah cukup untuk memicu protokol pembekuan otomatis. Sempurna. Anissa menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ia melihat notifikasi transaksi yang ditolak, lalu log percakapan panik antara Karina dan Vina yang masuk beberapa detik kemudian. Karina ke Vina. Rekeningnya dibekukan. Gue gak bisa ambil uangnya. Bima malah nuduh gue mau kabur. Melihat kepanikan wanita yang telah menghina dan merendahkannya memberikan sedikit kepuasan. Tetapi ada juga rasa ngeri melihat betapa mudahnya sebuah kekaisaran finansial bisa dilumpuhkan hanya dengan beberapa klik. Mereka tidak akan bisa membuka rekening itu dengan mudah. Lanjut Rian. Bank akan meminta verifikasi berlapis. Telepon, video call, pengiriman dokumen fisik. Prosesnya akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Terutama karena mereka berada di negara yang berbeda dengan banknya. Dan aku akan terus mempersulit prosesnya dari sini. Ia menoleh pada ibunya, yang duduk terpaku di sampingnya. Fase kedua berjalan lancar, Bu. Mereka sekarang terdampar di pulau itu. Tanpa akses ke uang mereka. Kartu kredit ayah juga sudah aku blokir semua dengan melaporkannya sebagai hilang. Anissa menarik napas dalam-dalam. Mencoba mencerna semuanya. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka? Rian tersenyum tipis. Senyum seorang grandmaster catur yang baru saja menempatkan lawannya dalam posisi skak. Sekarang, kita hanya perlu menunggu dan menonton. Mari kita lihat berapa lama, cinta sejati, mereka akan bertahan tanpa uang sepeser pun. Hari-hari berlalu dengan lambat dan menyiksa di villa yang pernah terasa seperti surga. Matahari tetap bersinar terik, laut tetap biru memukau, tetapi semua keindahan itu kini terasa seperti ejekan bagi Bima dan Karina. Kemewahan yang mengelilingi mereka, kolam renang pribadi, pemandangan samudra, pelayan yang siap sedia,
telah berubah menjadi jeruji emas dari penjara yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa akses ke uang mereka, semua itu hanyalah etalase kosong. Upaya mereka untuk membuka blokir rekening menjadi sebuah siklus frustrasi yang tak berujung. Setiap hari, mereka menghabiskan berjam-jam di telepon, tersambung dengan layanan pelanggan bank di Singapura. Suara musik tunggu yang monoton menjadi latar dari pertengkaran mereka yang semakin menjadi-jadi. Proses verifikasi yang diminta bank seolah sengaja dibuat rumit. Mereka harus menjawab serangkaian pertanyaan keamanan, mengirimkan salinan paspor melalui email, bahkan melakukan panggilan video untuk verifikasi wajah. Namun, setiap kali mereka merasa selangkah lebih maju, selalu ada halangan baru. Kualitas video Anda kurang jelas. Pak, kami tidak bisa memverifikasi, kata operator dengan aksen asing. Atau, sistem kami sedang mengalami pemeliharaan. Mohon coba lagi dalam 24 jam. Tanpa mereka sadari, di balik setiap kegagalan itu ada campur tangan Rian, yang dengan cerdik menginterupsi koneksi video atau mengirimkan laporan bug palsu ke sistem bank tepat sebelum giliran mereka. Uang tunai mereka menipis dengan cepat. Makanan yang dipesan dari restoran mewah kini digantikan oleh mie instan yang mereka minta tolong pelayan villa untuk membelikannya di toko kelontong terdekat. Koktail di tepi kolam renang berganti menjadi air putih. Pertengkaran mereka pun beralih dari masalah besar seperti pengkhianatan menjadi hal-hal sepele yang memalukan. Kenapa kamu membeli 2 bungkus rokok? 1 saja sudah cukup. Hardik Karina suatu sore, melihat Bima kembali dari lobi. Aku butuh rokok untuk menenangkan pikiranku dari ocehanmu. Balas Bima ketus. Lagi pula, ini uangku. Uangmu yang mana? Cibir Karina. Uang yang sekarang tidak bisa kita pakai? Kalau saja kamu tidak sebodoh itu mempercayai email bodoh kemarin, kita tidak akan seperti ini. Kalau saja kamu tidak serakus itu dan mencoba membeli tas mahal di saat yang tidak tepat, rekeningnya tidak akan ditandai. Bima balas berteriak. Wajahnya memerah karena amarah. Dasar wanita matre. Kamu hanya peduli pada uang. Tentu saja aku peduli pada uang, jerit Karina. Topengnya kini benar-benar lepas. Memangnya apa lagi yang kamu tawarkan? Usiamu? Tenagamu? Aku meninggalkan karierku untuk si tua bangka, sepertimu, dan ini balasannya. Kata-kata, si tua bangka, yang diucapkan langsung ke wajahnya terasa lebih menyakitkan daripada saat membacanya di layar. Ego Bima hancur lebur. Wanita yang ia pikir memujanya kini menunjukkan wajah aslinya. Seorang pemangsa yang dingin dan penuh perhitungan. Cinta yang ia kira nyata ternyata hanyalah transaksi bisnis yang kini merugi. Puncak penghinaan datang dalam wujud manajer villa, seorang pria lokal ramah yang senyumnya kini terlihat dipaksakan. Selamat siang, Pak Bima, Bu Karina. Sapanya suatu pagi, menghentikan mereka di lobi. Mohon maaf, Pak, mengenai pembayaran untuk perpanjangan masa tinggal Bapak dan Ibu. Sepertinya kartu kredit Bapak ditolak oleh sistem kami. Wajah Bima pucat. Ia lupa bahwa masa sewa villa mereka sudah habis. Kartu kredit daruratnya, satu-satunya yang tersisa, ternyata sudah mencapai batas limit. Pasti ada kesalahan sistem. Saya akan hubungi bank saya. Dalih Bima, berusaha menjaga wibawanya. Manajer itu tersenyum tipis. Baik, Pak. Tapi sesuai peraturan. Jika pembayaran tidak diselesaikan hari ini, kami terpaksa harus meminta Bapak dan Ibu untuk check out besok pagi. Berita itu menjadi paku terakhir bagi peti mati hubungan mereka. Malam itu, pertengkaran terbesar dan terburuk meledak. Tidak ada lagi teriakan, hanya kata-kata tajam dan berbisa yang diucapkan dengan suara rendah. Aku akan pergi dari sini, kata Karina dengan nada final, sambil memasukkan sedikit pakaian yang tersisa ke dalam tasnya. Aku tidak akan ikut tenggelam bersamamu. Pergi? Mau pergi kemana? Ejek Bima. Kamu bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi ke bandara. Karina berhenti. Tangannya gemetar. Aku akan menelepon teman-temanku. Seseorang pasti akan membantuku. Bima tertawa getir. Teman-teman yang sama yang mengagumi. ATM berjalan MU? Coba saja. Lihat apakah mereka masih mau berteman denganmu saat kamu sudah tidak punya apa-apa.
Karina menatap Bima dengan kebencian murni di matanya. Ini semua salahmu. Kamu menyeretku ke dalam masalah ini. Aku. Bima melangkah maju. Kaulah yang merencanakan ini dari awal. Kaulah benalunya. Tapi kamu salah perhitungan. Kamu pikir aku bodoh, tapi kamu tidak sadar kalau kamu sedang dipermainkan oleh orang lain. Keesokan paginya, sesuai ancaman sang manajer, mereka diminta untuk meninggalkan villa. Dengan sisa uang yang hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar losmen murah di dekat pantai, mereka berjalan keluar dari lobi mewah itu di bawah tatapan iba para staf. Surga telah resmi mengusir mereka. Di kamar losmen yang pengap dan berbau apek, dengan kipas angin berkarat yang berputar berisik di langit-langit, mereka duduk di sisi ranjang yang berbeda, terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kekalahan mereka terasa mutlak. Di kamarnya, Rian menunjukkan sebuah grafik pada Anissa. Ini adalah pengeluaran di kartu kredit darurat ayah, Bu. Batasnya hanya 10 juta. Lihat, setelah membayar tagihan restoran terakhir, saldonya tinggal 200.000. Cukup untuk membayar losmen selama 2 malam. Mungkin. Setelah itu, mereka benar-benar habis. Anissa menatap titik-titik data di layar. Setiap titik adalah jejak dari kehancuran suaminya. Ada rasa kasihan yang tipis, tetapi dengan cepat tertutup oleh ingatan akan penghinaan dan rasa sakit yang ia alami. Dia membangun surganya di atas nerakaku, bisik Anissa, lebih pada dirinya sendiri. Sekarang, biarkan dia merasakan apinya. Rian mengangguk. Ia kemudian membuka sebuah program baru. Fase pertama dan kedua selesai. Bu. Mereka sudah terisolasi, saling membenci, dan tanpa uang. Sekarang saatnya memulai fase ketiga. Eskalasi dan eksposur publik. Saatnya membawa mereka pulang untuk menghadapi musik yang sebenarnya. Di kamar losmen yang sempit dan panas, waktu seolah berhenti. Bau apak dari sprei yang lembab dan suara dengung kipas angin menjadi satu-satunya teman Bima dan Karina. Mereka telah mencapai titik terendah. Uang tunai mereka benar-benar habis, bahkan untuk membeli sebotol air mineral. Kelaparan mulai melilit perut mereka. Namun ego dan kebencian yang begitu besar di antara mereka membuat keduanya memilih diam daripada harus meminta tolong satu sama lain. Mereka terdampar, tidak hanya di sebuah pulau, tetapi juga di pulau keputusasaan mereka masing-masing. Karina menghabiskan waktu dengan menelusuri kontak di ponselnya, mencari nama-nama yang mungkin bisa ia mintai pinjaman. Namun, teman-teman yang dulu sering memuji gaya hidupnya kini seolah lenyap di telan bumi. Panggilannya tidak diangkat, pesannya hanya dibaca. Kabar kejatuhannya sepertinya menyebar lebih cepat daripada api. Bima, di sisi lain, hanya duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang catnya mengelupas. Pikirannya kosong, lumpuh oleh skala kehancurannya. Sementara mereka membusuk dalam neraka pribadi mereka, ribuan kilometer jauhnya, Rian memulai fase ketiga dari rencananya. Wajahnya diterangi oleh cahaya dari 6 monitor. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan dan ketepatan yang mengerikan. Waktunya menyalakan kembang api, Bu, kata Rian dengan tenang. Anissa duduk di sampingnya. Jantungnya berdebar kencang. Langkah pertama adalah serangan korporat. Menggunakan jaringan VPN yang rumit untuk menyamarkan jejaknya, Rian merangkai sebuah email. Email itu ditulis dengan bahasa yang formal dan profesional, seolah-olah berasal dari seorang kolega yang peduli namun cemas. Email itu dikirimkan ke seluruh dewan direksi dan kepala departemen HRD di perusahaan Bima. Subjek: Laporan perilaku tidak etis, Manajer Bima Wiryawan. Dengan hormat, saya menulis surat ini dengan berat hati untuk melaporkan tindakan manajer penjualan, Bapak Bima Wiryawan, yang berpotensi merusak reputasi perusahaan. Bapak Bima telah meninggalkan keluarganya secara tiba-tiba, menelantarkan istrinya dengan utang dalam jumlah besar yang diduga terkait dengan penyelewengan dana, dan melarikan diri bersama asisten pribadinya, Karina. Perilaku ini tidak hanya melanggar kode etik perusahaan, tetapi juga menunjukkan integritas yang sangat diragukan. Ini akan membuat mereka panik secara internal, jelas Rian. Tapi untuk membawa ayah pulang,
Kita butuh tekanan dari luar. Tekanan publik. Langkah kedua adalah bom media sosial. Rian telah mempersiapkannya selama berhari-hari. Ia membuat sebuah akun anonim di Facebook dengan nama Sahabat Keluarga. Ia kemudian menulis sebuah unggahan yang panjang dan emosional, dirancang untuk menyentuh hati dan memancing amarah para netizen. Ia memilih foto-foto dengan cermat. Foto pertama adalah foto keluarga candid dari arsip digital mereka. Anissa, Bima, dan Rian yang lebih muda, tertawa bahagia di sebuah acara keluarga. Foto kedua, yang ia ambil dari akun Instagram Karina sebelum dikunci, adalah foto Karina yang sedang berpose dengan latar belakang kolam renang villa mewah, mengenakan kacamata hitam mahal, dengan keterangan foto, "Hidup adalah pilihan." Kontras antara kedua foto itu begitu menyakitkan dan efektif. Judul unggahan, kisah pilu seorang istri setia, ditinggal suami setelah 20 tahun demi pelakor, diwarisi utang 700 juta. Teman-teman, saya tidak bisa diam lagi melihat penderitaan sahabat saya. Ini adalah Ibu Anissa, foto pertama. Seorang wanita luar biasa yang mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk menjadi istri dan ibu yang sempurna. Suaminya, Bima Wiryawan, seorang manajer di perusahaan ternama, adalah dunianya. Namun, surga itu direnggut dalam semalam. Suaminya kabur bersama asisten pribadinya yang masih muda, Karina. Foto kedua, menikmati hasil kerja keras Ibu Anissa, meninggalkan sahabat saya sendirian untuk menghadapi teror utang sebesar 700 juta rupiah. Utang yang dibuat atas nama Ibu Anissa tanpa sepengetahuannya. Sekarang, rumah yang ia bangun dengan cinta terancam disita, sementara suaminya bersenang-senang di suatu tempat. Tolong bantu viralkan kisah ini agar ada keadilan untuk Ibu Anissa. Rian menambahkan tagar-tagar yang membakar. Justice for Anissa, pelakor sengsara Bima Wiryawan suami tak bertanggung jawab dan, yang paling penting, nama perusahaan Bima. Lalu, dengan satu klik, ia melepaskan bom itu ke dunia maya. Ledakannya lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Dalam 1 jam pertama, unggahan itu dibagikan ratusan kali. Dalam 3 jam, ribuan kali. Komentar membanjiri unggahan itu, penuh dengan simpati untuk Anissa dan hujatan untuk Bima dan Karina. Para detektif, netizen dengan cepat menemukan profil media sosial Karina yang tidak sepenuhnya pribadi. Dalam sekejap, setiap unggahannya dipenuhi dengan ribuan komentar pedas. Foto-foto lamanya di-screenshot dan disebarkan. Setiap detail kehidupannya dikuliti habis-habisan. Di losmen kumuh itu, ponsel Karina yang tadinya sunyi tiba-tiba bergetar hebat tanpa henti. Notifikasi dari Instagram, Facebook, dan WhatsApp masuk seperti air bah. Penasaran, ia membukanya. Matanya terbelalak ngeri. Wajahnya dan wajah Bima terpampang di mana-mana, di puluhan akun gosip dan grup komunitas. Ia membaca komentar-komentar itu. Setiap kata terasa seperti cambukan. Dasar pelakor gak tahu malu. Muka dempulan hasil ngerusak rumah tangga orang. Semoga kena karma instan. Bima, jeritnya, melemparkan ponsel itu ke arah Bima. Lihat, kita viral. Seseorang menghancurkan kita. Bima meraih ponsel itu dengan bingung. Ia melihat unggahan yang sama. Wajah bahagianya bersama Anissa, disandingkan dengan foto Karina yang angkuh. Ia membaca narasi yang memojokkannya, yang melukisnya sebagai monster tak berperasaan. Rasa malu yang luar biasa membakarnya. Jauh lebih panas dari udara pengap di kamar itu. Reputasinya, citranya yang ia bangun selama bertahun-tahun, hancur menjadi debu dalam hitungan jam. Tepat saat itu, sebuah email masuk ke ponsel Bima. Kali ini bukan dari pengirim anonim. Pengirimnya adalah kepala departemen HRD perusahaannya. Subjek, panggilan mendesak, investigasi internal dan penonaktifan sementara. Bapak Bima Wiryawan. Sehubungan dengan laporan yang kami terima dan isu yang sedang beredar luas di media sosial yang menyangkut nama Bapak dan perusahaan, dengan ini kami sampaikan bahwa Bapak dinonaktifkan sementara dari seluruh tugas Anda, efektif segera. Anda diwajibkan untuk kembali ke Jakarta dan melapor ke kantor pusat dalam waktu 2x24 jam untuk menjalani proses investigasi formal.
Kegagalan untuk mematuhi panggilan ini akan dianggap sebagai pengunduran diri dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ponsel itu terlepas dari genggaman Bima. Skakmat. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Mereka tidak punya uang, nama baik mereka hancur, dan kini, satu-satunya sumber penghidupannya terancam lenyap. Mereka harus pulang. Bukan sebagai pemenang yang menikmati hidup, tetapi sebagai pesakitan yang diseret kembali untuk menghadapi pengadilan. Di kamarnya, Rian menutup semua programnya. Ia menoleh pada ibunya, yang menatap layar dengan air mata mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Ribuan pesan dukungan dari wanita-wanita yang tidak ia kenal membanjiri akun anonim itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidak merasa sendirian. Fase ketiga selesai, kata Rian pelan. Sekarang, kita siapkan penyambutan untuk mereka, Bu. Untuk bisa pulang, Bima harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia harus melakukan panggilan telepon yang paling memalukan dalam hidupnya. Menelepon adiknya, Doni. Doni adalah seorang pegawai biasa yang selalu ia pandang sebelah mata. Seseorang yang sering ia ceramahi tentang pentingnya mengambil risiko dan berpikir besar. Kini, dengan suara yang bergetar karena campuran antara putus asa dan malu, Bima harus memohon pinjaman untuk 2 tiket pesawat kelas ekonomi. Untuk apa, Mas? Bukannya Mas lagi liburan mewah? Tanya Doni di seberang telepon. Nadanya polos namun terasa seperti tamparan. Bima terpaksa berbohong, merangkai cerita tentang dompet yang hilang dan kartu yang terblokir. Setiap kata terasa seperti duri di tenggorokannya. Akhirnya, Doni setuju untuk mentransfer sejumlah uang, cukup untuk tiket dan sedikit pegangan. Penghinaan itu terasa membakar. Pria yang dulu merasa di puncak dunia, kini harus mengemis pada orang yang ia anggap remeh. Perjalanan pulang adalah sebuah neraka sunyi di ketinggian 30.000 kaki. Mereka duduk bersebelahan, dipisahkan oleh jurang kebencian yang tak terucapkan. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya keheningan yang berat. Beberapa penumpang jelas mengenali mereka dari unggahan yang viral. Bisik-bisik dan lirikan curi-curi mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Karina menutupi wajahnya dengan majalah, sementara Bima hanya bisa menatap kosong keluar jendela, melihat awan yang sama sekali tidak terlihat indah. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mereka berharap bisa menyelinap keluar tanpa terdeteksi. Namun, Rian telah memastikan hal itu tidak akan terjadi. Menggunakan akun anonim, sahabat keluarga, ia membocorkan detail penerbangan mereka ke beberapa akun gosip online paling populer. Begitu mereka melangkah keluar ke terminal kedatangan, kilatan lampu kamera menyambut mereka seperti badai petir. Sekelompok kecil wartawan dari portal berita hiburan dan gosip langsung mengerubungi mereka. Mikrofon dan ponsel teracung ke wajah mereka. Pak Bima, benarkah Anda meninggalkan istri Anda demi wanita ini? Karina, apa tanggapan Anda disebut sebagai pelakor perusak rumah tangga? Pak, bagaimana dengan utang 700 juta yang membelit istri Anda? Apakah perusahaan sudah memecat Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu ditembakkan tanpa henti. Setiap kata menusuk ego Bima dan merobek sisa-sisa martabat Karina. Bima mencoba mendorong kerumunan, menutupi wajahnya dengan lengan. Karina, yang dulu mendambakan sorotan, kini gemetar ketakutan di belakangnya. Mereka terpojok, dipermalukan di depan umum. Momen itu, yang direkam oleh puluhan kamera, akan menjadi video viral berikutnya dalam beberapa jam. Setelah berjuang keras, mereka berhasil mendapatkan taksi. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Bima hanya memberikan alamat rumahnya pada sopir, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Ia membayangkan akan menghadapi tangisan dan amarah Anissa. Ia siap untuk itu. Ia bahkan sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Ia akan berlutut, memohon maaf, berjanji akan memperbaiki segalanya. Namun, penyambutan yang ia terima jauh dari apa yang ia bayangkan. Saat mereka tiba, rumah itu tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda keributan. Dengan kunci yang entah kenapa masih pas di lubangnya, Bima membuka pintu. Di ruang tamu, Anissa sudah menunggu.
Ia tidak sedang menangis. Ia duduk tegak di sofa tunggal, mengenakan blus sederhana namun rapi. Wajahnya tenang. Matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan dan pemujaan kini menatapnya dengan sorot yang dingin dan datar. Tatapan seorang hakim, bukan seorang istri. Di sampingnya, berdiri Rian. Putra pendiamnya itu menatapnya tanpa emosi, bukan dengan amarah seorang anak yang dikhianati, melainkan dengan tatapan dingin seorang ahli strategi yang sedang mengamati hasil eksperimennya. Dan ada orang ketiga di ruangan itu. Seorang pria berusia 50-an dengan setelan jas mahal dan aura profesional yang mengintimidasi. "Selamat datang kembali, Bima," kata Anissa. Suaranya tenang dan terkendali. Nada bicaranya begitu asing di telinga Bima. "Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan." Bima menatap pria asing itu dengan curiga. "Siapa dia?" "Perkenalkan," Rian yang menjawab, melangkah maju sedikit. "Ini Bapak Tirtayasa, pengacara ibu," kata pengacara, menghantam Bima seperti pukulan telak. Anissa, istrinya yang lugu, yang bahkan tidak tahu cara membayar tagihan listrik secara online, kini punya pengacara? Dunia Bima seakan dijungkir balikan sekali lagi. Pak Tirtayasa meletakkan sebuah map tebal di atas meja kopi. Ia membukanya dengan gerakan yang efisien. "Bapak Bima Wiryawan," mulainya, suaranya tegas. "Klien saya, Ibu Anissa, telah mengajukan beberapa tuntutan." Ia mengeluarkan dokumen pertama. Ini adalah gugatan cerai, dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran ekonomi. "Kami memiliki bukti yang lebih dari cukup." Ia mengeluarkan dokumen kedua. "Ini adalah somasi hukum yang menuntut Bapak untuk bertanggung jawab penuh atas utang sebesar 700 juta rupiah kepada Koperasi Dana Sejahtera. Kami memiliki bukti bahwa tanda tangan klien saya didapatkan melalui penipuan dan manipulasi, yang menjadikan Bapak sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab." Kemudian, ia mengeluarkan dokumen terakhir. "Dan ini," katanya sambil menatap tajam ke arah Bima, "adalah surat perintah perlindungan sementara dari pengadilan, yang melarang Bapak untuk mendekati, menghubungi, atau memasuki properti ini. Properti ini sepenuhnya milik Ibu Anissa, dibeli menggunakan dana warisan dari almarhum ayahnya, jauh sebelum pernikahan Anda. Bapak tidak memiliki hak hukum apapun atas rumah ini." Bima dan Karina berdiri membeku, tidak mampu memproses serangan hukum yang begitu terorganisir dan mematikan. Ini bukan drama rumah tangga, ini adalah eksekusi. Anissa bangkit berdiri. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata Bima, tanpa rasa takut sedikitpun. "Semua sudah selesai, Bima. Silakan ambil barang-barang pribadimu yang masih tersisa dan pergi dari sini." Melihat tidak ada lagi harapan dan tidak ada uang yang bisa didapat, insting bertahan hidup Karina mengambil alih. Ia menoleh pada Bima dengan tatapan penuh kebencian. "Aku tidak mau tahu urusan utangmu," desisnya. "Kau yang menyeretku ke dalam masalah ini." Tanpa menoleh ke belakang, ia berbalik, menyeret kopernya, dan keluar dari rumah itu, meninggalkan Bima sendirian untuk menghadapi kehancuran totalnya. Bima terhuyung. Pandangannya beralih dari Anissa ke putranya. Di mata Rian, ia akhirnya melihat kilatan kecerdasan dingin yang selama ini tersembunyi. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan nasib sial. Ini adalah sebuah rencana. "Kamu," bisik Bima dengan suara serak, menunjuk pada Rian. "Ini semua rencanamu." Rian menatap ayahnya lekat-lekat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Aku sudah bilang pada ibu, tenang saja," katanya pelan. "Sudah aku bereskan." Pintu itu tertutup di belakang Bima dengan bunyi klik yang pelan namun terasa final, seolah mengakhiri sebuah babak kehidupan sepanjang 20 tahun. Ia berdiri sejenak di teras rumah yang pernah menjadi istananya, kini menjadi monumen dari kehancurannya. Dengan sebuah tas kecil berisi sisa-sisa pakaian di tangannya, ia berjalan gontai menyusuri jalan komplek yang familiar. Setiap langkah terasa berat. Tatapan para tetangga yang mengintip dari balik tirai terasa seperti ribuan jarum yang menusuk punggungnya. Ia adalah raja yang diasingkan dari kerajaannya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah pelajaran tentang kejatuhan yang brutal. Bima,
Sang manajer penjualan yang karismatik dan selalu dikelilingi kolega, kini menjadi paria. Panggilan teleponnya kepada teman-teman yang dulu sering ia traktir makan malam mewah, kini tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca. Ia mencoba mendatangi rumah adiknya, Doni, berharap mendapatkan tempat berteduh. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang disodorkan dengan enggan. Ini yang terakhir, Mas. Setelah ini, tolong jangan cari aku lagi. Aku juga punya keluarga, kata Doni sebelum menutup pintu. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan tanpa rumah, Bima terpaksa menyewa sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang sumpek. Setiap hari ia habiskan dengan mengirimkan lamaran pekerjaan. Namun namanya yang sudah tercemar di dunia maya membuatnya langsung ditolak di mana-mana. Ia menjadi hantu dari dirinya yang dulu, sosok kurus dengan tatapan kosong, menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan yang tak berujung. Beban utang 700 juta rupiah kini sepenuhnya berada di pundaknya. Sebuah vonis finansial yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Nasib Karina tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Bima, ia mencoba kembali ke lingkaran sosialnya. Namun pintu-pintu itu telah tertutup rapat. Stigma, pelakor, melekat padanya seperti noda permanen. Dipecat dari pekerjaannya, dijauhi teman-temannya, dan terus-menerus menjadi sasaran perundungan online, ia terpaksa kembali ke kampung halamannya, menanggung malu di hadapan keluarganya. Kehidupan glamor yang ia dambakan telah berubah menjadi abu. Sementara mereka tenggelam dalam konsekuensi perbuatan mereka, fajar yang baru menyingsing di rumah bercat krem itu. Suasana yang tadinya berat dan mencekam kini digantikan oleh tawa dan aroma kue yang baru dipanggang. Anissa, yang dulu dunianya hanya sebatas melayani suami, kini menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Didorong oleh Rian, ia mengubah hobi memasaknya menjadi sebuah usaha kecil. Kue Bu Anissa dimulai dari pesanan para tetangga dan teman-teman arisan. Rian membangun sebuah situs web sederhana yang eleganusan kopernya, dan keluar dari rumah itu, meninggalkan Bima sendirian untuk menghadapi kehancuran totalnya. Bima terhuyung. Pandangannya beralih dari Anissa ke putranya. Di mata Rian, ia akhirnya melihat kilatan kecerdasan dingin yang selama ini tersembunyi. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan nasib sial. Ini adalah sebuah rencana. Kamu, bisik Bima dengan suara serak, menunjuk pada Rian. Ini semua rencanamu. Rian menatap ayahnya lekat-lekat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku sudah bilang pada ibu, tenang saja, katanya pelan. Sudah aku bereskan.